bareng orang cermat bersama Global Prestasi School. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Cermat Cerita Jumat. Nah teman-teman semuanya, selamat datang kembali di segmen Lifestyle. Bersama aku Adira Rachelin yang bakal nemenin kalian di Jumat sore hari ini. Oh ya teman-teman, podcast ini akan disiarkan di 2 platform. Yang pertama adalah di Spotify dan yang kedua adalah di YouTube. Jadi untuk teman-teman semuanya jangan lupa nonton dan juga jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe, dan juga jangan lupa untuk turn on notification-nya supaya nggak ketinggalan podcast-podcast selanjutnya yang sangat menarik dan tentunya inspiratif. Oh ya teman-teman, sekarang kita akan masuk ya. Mungkin teman-teman semua udah sering banget denger istilah circle. Belakangan ini mungkin lagi viral banget ya. Bukan circle yang bulat gitu ya teman-teman, bukan. Nah, circle sendiri ini merupakan sebenarnya suatu istilah gaul yang digunakan untuk menandakan kelompok pertemanan. Jadi mungkin kalau dulu mama papa kita bilangnya BFF atau best friend forever atau mungkin zaman kita SD gitu ya teman-teman semuanya. Sekarang kita adalah nyebutnya circle. Nah, hari ini aku akan bahas tentang dunia pertemanan atau circle pertemanan dengan teman-teman aku yang paling keren. Ada 2 orang, cantik dan ganteng banget nih. Yuk, kita kenalan langsung sama Keisha dan Richard. Halo Keisha dan Richard. Selamat siang, malam, petang? Bukan ya, bukan. Masih sore ya ini ya. Jumat sore. Oke. Boleh dulu ya, perkenalan dulu singkat, mulai dari nama dan juga kelas ya. Udah kenal belum sih? Hah, siapa? Semua orang udah kenal gitu? Belum. Boleh dikenalin ya, dari Keisha dulu kali ya. Oke, halo semuanya, nama aku Keisha Eleora dari kelas 10-4. Selamat pagi semuanya. Nama saya Richard Sakti Pasaribu dari 11-4. Waduh, ngeri banget ya teman-teman ya. 11-4? Iya. Berarti panggilannya Keisha dan Richard gitu. Betul. Ya. Dari 10-4 dan 11-4. Sangat serasi. Wow. Hari ini kita akan ngobrol santai aja nih tentang tadi mungkin aku juga sempat mention tentang circle atau pertemanan yang bukan circle ini. Oh iya, salah ya. Lupa ya. Tentang circle dan juga pertemanan yang kalian udah miliki gitu ya selama ini. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Silakan. Ready? Siap. Ready. Dia circle-nya banyak banget. Circle banyak banget. Kayak social butterfly gitu ya. Iya, social butterfly. Oh gitu ya? Iya. Square-nya Ngeri banget banget. Square-nya. Hah? Square? Beda lagi dong. beda. Lah, jadi trigonometri ya? Iya. Bukan ya. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Oh, untuk Keisha dulu kali ya, Keisha ya. Oke, Keisha, paling lama sebenarnya kamu tuh sahabatan sama siapa sih dan berapa lama? Terus kalau bisa sebutin juga kamu tuh kenalnya dari mana? Boleh inisial, boleh sebut langsung kalau misalnya kamu mau dada-dada ke kamera. Oke. Kayak kalau aku inisial aja ya. Nanti Oh, soalnya iya. orangnya GR tuh salting GR gitu ya. Iya, Nah, boleh, jadi boleh. kalau yang sahabatan bener-bener deket banget nih, banget sampai kayaknya nggak bisa dipisahin gitu ya. Aduh romantis kayak banget dua sih. maut gitu ya istilahnya Iya, ya. iya, Oke. oke. Ini cewek atau cowok nih? Aduh, apa ya? Nggak mau di-spill juga Nggak nggak mau sih? di-spill, rahasia ya? Kok rahasia biar nggak- banget nih ya? Gimana nih? Ya, soalnya agen misterius gitu ya. Boleh. Jadi inisialnya tuh inisial D. Jadi tuh kita temenan kayaknya. Oh, lantai. Oke. Tahu ya. Si Tahu paling tahu ya. Si paling tahu. Itu dari SMP kelas 1. Berarti Mulai dari itu udah kelas 7 4 tahun ya? nggak sih? 4 tahun Iya. ya? Iya, Kelas udah 7. cukup Udah lama ya 4 tahun ya. Kalau temenan sih ya yang dari lama juga banyak, dari SD juga ada nggak Oh sih? iya, kayaknya yang Senggol ada ya? di sini ya. Iya. Oke. Berarti kalau Keisha sendiri udah 4 tahun ya dan akrab Iya. banget ya. Oke, kalau Kak Richard nih. Paling lama ya? Paling lama. Paling lama itu dari SD. Dari SD. Wow. Siapa tuh? SD. Berarti sekarang udah SMA, udah lumayan lama ya? Iya. Oke, sama siapa? Inisialnya G lah. G kita bisa. G. Oke. Nggak usah ditebak, nggak usah. Oh, jadi Nggak tebak ya? akan Kayaknya ditebak. juga udah bukan di sini. Udah ya? tahu kok. Hai G. Hai G. Hai guys, Siap. rahasia ya. Berarti berapa lama tuh udah temenan? Dari SD? Itu dari SD kelas 3 kayaknya. Kelas 3. Aduh, matematika saya keluar nih. Oh iya. Kenalnya dari mana 8. kenalnya? Kanalnya itu apalagi di kelas, ya kita sekelas nih ya. Terus habis sekelas akhirnya kan mama saya ngeliatin kayak aku sama G ini kayak deket banget kan. Akrab Terus banget akhirnya gitu ya dari SD. mak saya sama mak G ini ketemuan terus jadi akrab juga. Jadi Oke. ujung-ujungnya Jadi jadi bukan anaknya doang, ternyata ibu-ibunya juga ikut akrab Iya, gitu gitulah. ya. Keren, itu luar Iya. biasa persahabatan yang Pernah keren sebangku sekali. nggak? Sebangku. Kok enak?
Kok nggak pernah deh kayaknya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Sebenarnya kan kata orang-orang nih ya, semakin dewasa seseorang, semakin kecil circle yang dia miliki. Sebenarnya menurut kalian gimana? Setuju nggak kalian akan pendapat itu? Setuju nggak? Menurut saya setuju. Oke, Tadi kan Karicat aku udah. dulu. Karicat dulu. Aku dulu. Benar. Aku dulu. Kayaknya dulu itu circle-circle-nya tuh gede ya. Soalnya orang-orang masih belum ada kerjaan yang banyak gitu ya. Terus mungkin menurut saya itu kayak lebih ke situasi. Semakin dewasa, semakin banyak kerjaan, semakin dikit waktu untuk berteman gitu ya. Jadi ujung-ujungnya bertemannya itu berhubungan dengan kerja gitu. Misal organisasi kayak Termasuk OSIS, gitu ya. iya, Oke, MPK, Oke. Bantara. Semua gitu. organisasi di sekolah disebutin ya. Iya, Oke. iya, Mantap. Keren. GPS punya banyak organisasi Banyak berarti. banget, ya. Mantap. Keren GPS ini. Oke. Kalau Keisha? Kalau aku kayak belum nyampe di fase yang kayak temennya berkurang ya, kayak masih stabil-stabil aja gitu. Karena kan tadi aku bilang juga kan kalau misalnya ikut organisasi gitu ya, dari OSIS terus Fortas nih. Kalau Fortas kan biasanya ketemu alumni nggak sih? Oh iya, ada Iya. Fortas Iya. juga ya. Ketemu alumni terus kalau Adira kan alumninya dari SMP lain ya, bisa kan diajak-ajak tuh ke Bisa, Fortas. bisa, Nah, bisa juga kan sambil kayak silaturahmi lah istilahnya. Iya, Jadi kayak ya udah. Jadi kalian masih ngerasa kayak di stabil gitu ya? Mungkin lebih ke arah sekarang tuh waktunya menikmati punya banyak temen gitu ya. Nah, aku setuju. Oke, kita ke next question. Ini agak-agak sensitif tapi seru. Kalau misalkan aku nanya nih, pernah nggak kalian ngalamin toxic friendship atau berada di dalam toxic circle? Nah, kalau pernah, sebenarnya nggak usah di-spill personilnya siapa, tapi mungkin boleh dong ceritain sebenarnya part toxicnya tuh seperti apa dan gimana sih tanggapan kalian berdua? Nih, toxic friend aku kayak ada di sebelah aku nggak? Aduh ya Allah. Aduh, ngeri Nangis banget nggak ya, Syah. Nangis nggak? Enggak sih. Aman. Ya, Aman, kok aman. nggak nangis? Jokes ya guys, Ah. bercanda. Bercanda, nggak benar. Bercanda ya. Gak apa-apa. Ini kan best friend aku banget gak sih? Semua di Hashtag GPS tuh nggak ada yang Oh, kita- toxic sebenarnya. kita BFF. Iya, kita biasa. Oke, baik. Jadi gimana nih Silakan. kalau kalian berdua? Kan tadi aku duluan. Ya, berarti Sekarang? gantian. Gantian. Keisha lagi. Silakan Keisha Elora ya. Kalau yang toxic banget sih enggak, paling kalau misalnya persahabatan pasti nggak mungkin dong nggak ada konflik sama sekali gitu ya. Kan justru kadang-kadang konflik tuh secara sosiologi mempererat hubungan masyarakat gitu nggak Kita sih? bawa Paul ya. Iya. Anak sosiologi Kan, banget ya. iya, belajar ilmu sosiologi. Pasti best subject sosiologi. Aduh. juga. Bener kan? Nah, jadi ya Allah. konfliknya itu cuma mempererat gitu sih, nggak ada yang sampai kayak apa persahabatan itu kayak rusak gitu, nggak ada Paham gitu. sih, paham ya, sih. gitu. Jadi kalau toxic banget kayaknya belum sampai Belum. ngerasain ya. Ya, Oke, sejauh ini. ngerti. Kalau dari Karicat? Jadi gini ya. Oke. Nah. Oke, kita harus membuka telinganya kita dulu guys. Fokus. Dua telinga nih. Fokus. Jadi gini. Aku itu belum pernah nge-encounter pertemanan atau circle yang toxic. Soalnya aku punya konsep nih. Kalau orangnya udah toxic dulu kan, ngapain ditemenin? I see. Aku Jadi setuju sebenarnya sih ya. Semua orang itu gak usah ditemenin, tapi jangan musuhin semua orang. Jadi kalian itu harus jaga circle, karena kalau orang-orang masuk yang ya kita bilang salah ya atau terlalu toxic, nanti nge-influence kita. Setuju banget Karicat. Because quote, you are who you surround yourself with. Weh. Luar biasa. Beri tepuk tangan dulu. Ya nggak lu? Sebenarnya aku punya cerita yang mungkin mirip-mirip ya sama Kak Richard ya teman-teman semuanya. Jadi waktu SMP sebenarnya ya, aku tuh mungkin ada bisa dibilang di toxic ya, di toxic friendship. Tapi aku nggak sadar waktu itu karena kan masih wah kayak seru nih ada di lingkungan ini gitu kan. Tapi ternyata aku ngerasain lama-lama dampaknya secara apa ya jangka panjang kok makin lama makin rusak gitu ya, makin gimana ya, makin bad gitu ya, makin banyaknya pengaruh buruk bukan pengaruh baik. Aku makin bolos terus PJJ karena waktu itu online kan. Terus abis itu kayak aku jadi sering banget kayak mungkin cabut-cabutan gitu-gitu. Jadi kadang kita kalau misalkan ada di toxic friendship itu tuh nggak sadar guys. Tapi kalau misalkan kalian udah ngerasa ternyata pengaruhnya bukan banyak yang baiknya tapi yang buruknya kayaknya mendingan kita jauhin aja. Bener kata Kak Richard tadi, karena lingkungan itu menentukan masa depan kita. Pertemanan menentukan masa depan kita. Luar biasa. Ngeri banget nih. Oke, kita lanjut. Lanjut ya. Silakan. Oke. Ada nggak perbedaan antara pertemanan laki-laki dengan perempuan? Oke.
Keren, Berat nggak sih keren. ini? Sebagai gentleman aku mempersilahkan Enggak Keisha dong. untuk kan biasanya nih dari perempuan banyak tuh. Mending spill duluan gak sih dari si laki-laki? Oh, dari Baru point kita of view compare masing-masing gitu ya. aja kan, dari Iya, point of view dari perempuan dan dari masing-masing. point of view laki-laki gitu. Mulai dari laki-laki dulu deh. Aduh, ini kontroversial atau enggak nih? Jadi gini, menurut saya pertemanan cowok antar cowok Mm-mm. itu kalau nggak deket banget masih bisa bergaul. Walaupun cuman kayak awkward terus nggak terlalu deket atau gimana, kalau misalnya diajak ngobrol masih bisa lah ceritanya. Tapi yang aku lihat dari teman-teman saya dan sekalian personal experience juga, kalau teman sama cewek itu harus memastikan dua-duanya nggak suka dulu. Soalnya kalau belum diklarifikasi, terus ujung-ujungnya satu yang suka, wah hancur tuh. Nah, itu saya masih kurang ngerti ya. Jadi dua-duanya nggak suka gimana tuh? Maksudnya Aduh, perasaan jelasinnya. pertemanan lebih gitu ya. Perasaan yang lebih dari teman lah. Oh, I see. Iya. Oke. Pernah gitu nggak? Hah? Pernah gitu nggak? Ini Silakan agak lanjut pertanyaan lanjut sensitif ya pertanyaan, teman-teman silakan, ya. silakan, Pernah silakan. gitu nggak? Aduh, oke. Kita lanjut dulu deh ke Ah. Keisha. Keisha. Kalau cewek sama cewek tuh biasanya karena gimana ya? Kita tuh baunya biasa kuat banget gitu ya. Dari pengalaman aku sendiri, kita tuh ngerjainnya sampai macem-macem, dari belajar bareng. Terus misalnya kayak hal-hal simple kayak main bareng gitu, pokoknya istilahnya deket banget gitu, sampai tiap hari tuh kirim-kirim foto gitu. Aku lagi di sini, aku lagi di sini, aku lagi di Pop-up sini. foto gitu Kalau ya, kalau lagi update deg-degan aja gitu ya. Aduh deg-degan lagi ini. Tolongin bantuin dong gitu. Gue setuju sih. Kirim Saya stiker-stiker setuju, saya doang setuju. gitu. Ya gitu. Yang kayak sesimpel itu aja gitu loh. Oke. Harus Jadi- cerita ke teman kita gitu. Iya. Mungkin kalau cowok kayak pap-up gitu kan sering ya? Atau jarang tuh Tapi malah? jarang. Gimana? Gimana sih kalau dari point of Lebih ke view cowok? ngatain sih. Oh, ngatain. Tapi sih. kalau misalkan pap Tapi- ngabarin kayak Ngabarin, gue lagi weh, di sini nih. lagi gitu. di Ancol nih. Kok muka lu jelek banget gitu. Bisa. Itu agak eksplisit ya. Oke. Ngerti. Kalau misalkan cewek kayak ngepop itu kan kayak sebuah apa ya? Prioritas gitu ya untuk Iya. temen cewek dulu baru ke pacar mungkin gitu ya. ngerti. Oke. Aku mau nanya dong. Ini ada lagi sih. Mungkin yang masih relate juga sama topik pertanyaan tadi. Kira-kira nih, untuk cewek dan cowok, gimana sih cara kalian tuh bisa langgeng atau kayak tips supaya kalian tuh bisa awet temenan sama temen kalian masing-masing? Oke, mulai dari tadi Kak Richard Aduh. dulu, berarti sekarang Keisha. Oke. Waduh. Jadi kayaknya gini deh. Pertama tuh yang pasti nggak boleh iri-irian gak sih? Oh iya, benar. Iri-irian tuh yang bener-bener Itu bener. ngerusak Yes, banget, yes. ngerusak banget. kompetitif tuh di pertemanan tuh sebenarnya harus dikurangin ya. Iya, benar. Setuju Jadi sih, kayak kita setuju. harus nunjukin ke teman kita kalau misalnya kita semua tuh punya kayak apa ya, bidangnya masing-masing, terus punya kelebihan masing-masing. Jadi kayak ya udahlah ya. Gue setuju. Aku setuju, Ya, aku setuju. justru kita kayak nih ya enaknya kalau misalnya kita tuh saling suportif. Jadi kayak bukan cuma misalnya nih di satu circle, bukan cuma satu orang doang yang shine gitu loh. Istilahnya kita bantu teman kita juga untuk shine gitu kan. Kalau circle That's kita right. kayak positif atau gimana, kayak kedengerannya positif atau gimana, maksudnya kayak Bantuin orang-orang juga. liat kayak kok ini circle positif sih gitu, maksudnya kayak saling membantu gitu untuk kayak shine gitu kan enak gitu ya. Benar. Iya kan? Setuju. Jadi intinya jangan kompetitif ya, jangan iri-irian. Percaya kalau misalkan setiap orang punya talenta dan bakatnya di bidangnya masing-masing gitu ya. Itu tips dari Keisha untuk pertemanan di perempuan ya, Oke. Kalau untuk Kak Richard gimana nih Kak Richard? Kalau untuk cowok, pertemanan cowok biar awet. Menurutku ya, kayaknya sebenarnya Keisha tadi bener ya, nggak boleh iri-irian. Iya, benar. Tapi kalau dalam aspek kompetitif, Ya. menurutku itu bisa jadi sebuah unsur positif. Soalnya misal aku circle-an nih, terus misalnya kita nih bertiga circle nih, terus si Keisha matematikanya 90. Jadi itu sebagai motivasi untuk aku kayak, Acuan dia ya. 90. Ayo harus Oke. kerja keras lagi biar Iya, bisa ngerti. Pokoknya naik semuanya gitu harus loh. shine kan, Iya, intinya. intinya Iya, itu iya, boleh kompetitif tapi nggak boleh iri gitu teman. Iya. Irinya itu yang beda. nggak boleh Iya. ya. Jadi itu beda. Iya. Beda ya. Oke. Ini pertanyaan seru. Oke, siap. Seru banget. Kira-kira apa aja kegiatan yang kalian sering lakuin bareng atau yang kayak nggak pernah terlupakan gitu sama bestie kalian atau kayak BFF atau di circle kalian? Oke.
Kalau misalkan mungkin aku duluan ya, gantian tadi Gantian. Karisha. Boleh. Aku ya, mungkin sekarang supaya lebih enak gitu ya korelasinya mungkin sama yang di sini dulu. Sama yang di sini sahabat aku di Global Prestasi di sekolah aku sendiri itu tuh kan baru 6 bulanan ya. Jadi mungkin menurut aku hal yang tidak terlupakan itu waktu P5 sih. Waktu P5 karena waktu P5 itu kebetulan aku tuh mungkin gara-gara P5 itu juga jadi kelompok pertemanan aku terbentuk gitu ya teman-teman semuanya. Jadi yang momen paling gak terlupakan adalah gimana kita mungkin ke panti asuhan bareng, terus habis pulang dari panti asuhan kita mungkin hangout makan-makan bentar, itu tuh bener-bener gak terlupakan banget sih untuk aku pribadi. Terus habis itu waktu itu juga mungkin sempat ke konser musik gitu ya. Mungkin teman-teman dan kakak-kakak juga pernah jalan-jalan ke konser atau kemanapun itu. Kalau menurut aku pribadi sih itu sih. Kalau menurut Kisha? Kalau menurut aku ya, ini P5 juga. Oke, sama ya. Sama juga ya, bener. Jadi yang pertama tuh P5. Karena kan waktu tuh P5 kita bikin minuman tuh, ya kan? Nah, healthy ya guys. Iya. Healthy. Iya, healthy. Promosi ya. Iya. Nah, jadi waktu itu pokoknya pas bikin minuman itu kan pasti beberapa kali coba gitu ya untuk mastiin rasanya gimana. Trial and error ya sebenarnya itu ya. Itu ngaduk-ngaduk adonannya tuh bener-bener lama banget. Paham sih. Itu lama banget. Terus kan kalau misalnya kita diem-diem aja nggak enak ya. Nah, kita tuh sambil makan bener-bener kayak ganti-gantian. Nggak ganti-gantian, ada satu orang tuh yang bener-bener baik banget, I love you. Jadi dia tuh traktir tiap hari. Sumpah. Bener-bener Siapa namanya? Tiap Kayaknya hari? Sebutin nggak sih? Sebutin nggak sih? Lanang Bayu Triaji, makasih. Dimbai. Nah, jadi dia tuh bener-bener traktirin kita tiap hari atas kemauan dia sendiri ya. Kita nggak maksa gitu kan. Itu mahal banget pasti ya. Kayak setiap hari, waktu itu aja aku mungkin kayak setiap kali ketemuan seminggu bisa sampai 2-3 kali ya, Makanya. Nah, terus pokoknya dia tuh traktirin kita. Terus pokoknya pas kita ngaduk-ngaduk adonannya, kita tuh sambil cerita-cerita gitu-gitu kan. Sambil makan, bahkan ada yang sambil nonton gitu kan. Kan kalau ngaduk terus capek nggak sih? Nah, jadi kita jadi kalian ngaduk sambil nonton gitu? Iya, dan aku tuh punya temen tuh satu yang dulu tuh kita tuh nggak pernah deket gitu sama sekali. Maksudnya nggak sedekat sekarang gitu. Terus gara-gara kita sering cerita-cerita apa-apa, terus kita jadi kayak saling kenal. Dan sebenarnya dari dulu tuh kita sebenarnya kayak pengen ngomong ke each other, tapi kayak nggak punya kesempatannya aja. Terus P5 ini ngasih kesempatan gitu. Bener. Jadi nggak cuma kayak membuka pemikiran inovasi-inovasi baru dari seluruh murid-murid GPS, tapi mempererat juga persahabatan dan pertemanan di antara murid-murid GPS. Luar biasa P5 kayak. Oke, untuk Kak Richard gimana nih? Kegiatan apa yang tidak terlupakan atau yang paling disukai? Ada Boleh 2. hobi dan lain sebagainya. Ada 2 nih. Oke. Apa tuh? Satu yang berhubungan dengan drama. Waduh. Satu lagi Drama ya. drama production yang akan tayang. Jadi satunya lagi itu sebenarnya dekat nih. Jadi Apa tuh? saya sama temanku nih, kita panggil julukannya N lah. N ya. N ya. Jadi hari itu tuh si N ini lagi moodnya down banget. Oke. Ya kan. Pokoknya lagi ya unlucky banget lah orangnya. Terus ujung-ujungnya pulang-pulang aku ajak dong. Mau ini enggak? Mau ke Mitra 10 bentar gitu. Terus ujung-ujungnya kita beli popcorn, kita naik ke atap, terus sambil kayak sore terus kayak matahari terbit gitu kan, terus kita bercerita-cerita gitu. Itu so sweet tau, kenapa ya? Kayak ada so sweet. Itu sampai pulang aku senyum-senyum sendiri gitu. Jadi kayak wah, ini memori yang akan ngelekat banget gitu. Oke, entah itu siapapun itu, N cewek cowok, tapi itu Cowok, sama. Langsung diklarifikasi. Cowok. Tapi masalahnya tadi Kak Richard bilang senyum-senyum sendiri ya. Jadi agak kontroversial sebenarnya. Cowok. Jadi agak serem ya cowok, tapi mikirnya senyum-senyum. Enggak, maksudnya kayak ini itu kayak momennya keren banget gitu loh kayak. Iya, Bisa-bisanya. Jadi itu momen yang salah satu momen bareng sahabat kakak bisa dibilang yang enggak terlupakan gitu ya. Itu keren sih Kak. Itu inisiatif yang luar biasa ya. Oke, lanjut. Belum capek kan? Ada satu lagi. Apa? Ada satu lagi. Karena yang sama drama. Oh iya, drama belum. Iya. Nah, aku belum cerita yang satu lagi juga. Ada apa? Yaudah, Duluan ya. Dikit lagi. Kalau ini sih sebenarnya bukan momen satu doang, tapi mungkin momen yang akan berulang-ulang kali. Soalnya sekarang tiap minggu akan ada latihan drama kan. Tiap hari Sabtu ya? Tiap hari Sabtu, Selasa, Jumat. Wow. Jadi ya setiap kali pulang setelah latihan drama gitu, ujung-ujungnya kita akan makan bareng. Dan apalagi makan bareng ini
tempat kayak bercerita, bercanda, terus kita bisa berkumpul bareng gitu kan. Jadi mungkin kalau tanpa drama itu nggak dapat kesempatan lah ya. Benar. Sebenarnya drama ini atau P5 ini bonding antar kelas juga terbangun ya. Chemistry antar Bisa, kelas tuh jadi makin terbangun ya. Keren. Oke, berarti itu dari Kak Richard. Udah Oke, dua. udah dua. Nah, Sekarang Udah dua. Sekarang Nah, Tisha. aku Tisha. itu satu lagi, ini ada hubungannya sama Fortas lagi tapi lebih ke band CCA. Kayaknya sangat-sangat Fortas ya. oh CCA. oh iya. Dan sisi itu, Kalian satu band CCA kah? Iya. Oke, Tapi kita beda grup. Beda kan? grup. Beda Iya, grup, tapi- beda grup. Kita juga apa sih ingat nggak Satu- sih yang ruang tunggu itu? Iya, kita yang ruang tunggunya sama. Iya. Pas ruang tunggu kita sama tuh kita juga sebenarnya ya Band kamu namanya apa? Legra Dinate nggak sih? Legra Dinate. Dinate. Iya, Milk and Honey. Nah, Ya. jadi itu kita satu ruang tunggu. Nah. Nah, sebenarnya Legra Dinate ini kan latihannya banyak tuh ya. Kalau banyak, kita tuh waktu itu ada yang kita latihannya dadakan. Sebenarnya bukan latihannya deket-deket sama hari hanya, tapi kita baru bilang kalau hari ini tuh sebenarnya ada latihan gitu. Nah, terus pokoknya kita di situ bener-bener kita nyari studio kemana-mana. Terus ya pokoknya kita jalan-jalan gitu. Terus sampai kayak, aduh nyari studio yang enak di mana ya gitu. Terus di situ di studio kita cerita-cerita. Misalnya kita lagi nunggu nih, kira-kira studio ini bisa dipakai atau enggak. Nah, di situ kita bisa ngobrol-ngobrol. Terus kan kalau misalnya kita tuh punya interest yang sama, jadi apa ya? Lebih Jadi nyambung belajar nggak gitu. sih? Nah, iya. Nyambung nggak sih? Terus nyari-nyari lagunya sih, itu seru. Lagu ya. Sampai bikin playlist bareng gitu kan. Kita bikin playlist bareng gak sih? Kalian milih lagu, nyari Iya, tuh lagu. yang- Enggak dong. Kita bikin playlist juga, band. Yang profile picture yang itunya foto Kirana. Oh, Iya yang kan? itu. Iya. Nah, Lebih banyak ya pikiran yang mereka bikin ya, chemistry-nya sangat-sangat dekat ya mereka berdua. Jadi kalian itu satu band, bukan ya, Milk and Honey dan Legra Dinate ya waktu iya, itu ya. cuma satu sisi E aja sih. Satu sisi itu habis itu kalian juga bikin playlist bareng dan itu jadi salah satu momen yang paling berkesan ya selama di Iya. SMA ini ya. Iya. Salah satu Berkesan momen yang kan? Berkesan banget. Semoga bisa terulang di portal tahun depan ya. Amin. Oke, kayaknya itu menjadi pertanyaan terakhir kita pada hari ini. Jadi podcast Shermat kita hari ini mungkin sampai di sini aja teman-teman semuanya. Tapi aku belajar banyak banget dari kalian berdua tentunya ya kan. Mungkin semoga teman-teman juga bisa belajar dari kita melalui cerita-cerita yang udah kita sampaikan untuk teman-teman semuanya. Mungkin tadi mulai dari ada toxic friendship. Terus habis itu gimana sih tips supaya pertemanan jadi lebih langgeng ya, persahabatan bisa jadi lebih langgeng dan masih banyak lainnya. Nggak terasa banget kita udah ngobrol panjang nih Keisha dan Kak Richard pada hari ini, tapi sayang sekali podcast Shermat pada hari ini sampai di sini aja. Tapi jangan sedih, jangan gundah, jangan gulana, karena bulan depan kita akan ada episode baru dengan topik yang nggak kalah seru. Wow, boleh tepuk tangan untuk Shermat. Oke teman-teman semuanya, so this is Shermat Cerita Jumat. Bye. Bye-bye. Tonton.